Perjuangan membawa kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman tapi juga keberanian. Kata mutiara sang proklamator Bung Karno inilah yang mungkin relevan dengan situasi saat ini. 75 tahun Indonesia merdeka, 7 dekade ekonomi tanah air mengalami pasang surut. Nah, lantas seperti apa kondisi ekonomi bangsa di umur ke-75 tahun saat dihadapi musuh tidak kasat mata bernama COVID-19 dan seperti apa perjuangan bangsa demi mencapai tujuan bersama yaitu mengentas kemiskinan. Kita akan simak dalam rapor ekonomi RI di masa pandemi. Tepat di umur ke-75, perjalanan kita sebagai bangsa Indonesia kembali diuji. Kali ini pandemi yang datang menghampiri. Nah, seperti di belahan dunia manapun, pandemi memporak-porandakan perekonomian satu negara. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian kita konstan tumbuh di kisaran 5%. Namun akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 ini terkontraksi dalam yaitu minus 5,32%. Dan ini adalah terdalam sejak krisis di tahun 1998. Dan bahkan secara teknikal Indonesia bisa dikatakan telah resesi karena pada kuartal 1 ekonomi Indonesia ini telah minus 2,41% secara kuartalan meskipun sebetulnya masih tumbuh yaitu 2,97% secara year on year atau tahunan. Dan bahkan sebetulnya pada kuartal ketiga ekonomi Indonesia diprediksi masih akan bergerak di zona negatif yaitu terkoreksi sekitar 1%. Dan tentu kini resesi sesungguhnya kian nyata di depan mata. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa artinya jika satu negara resesi? Ini artinya adalah ekonomi negara tersebut tidak tumbuh dan PHK akan ada di mana-mana, angka pengangguran semakin meningkat dan juga penduduk miskin akan semakin banyak. Meski demikian harus kita akui bahwa kondisi perekonomian negara kita ini masih lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Di belahan dunia lain atau di kawasan tetangga kita, negara-negara bahkan telah resmi resesi terlebih dahulu. Bahkan kontraksinya ini mencapai belasan hingga puluhan persen. Apalagi sebetulnya perekonomian kita ini ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga. Artinya adalah jika situasi kembali normal, perekonomian kita bisa kembali rebound dengan relatif cepat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk menyelamatkan negara dari ancaman resesi? Salah satunya adalah konsumsi dengan bijak. Utamakan belanja produk-produk lokal sesuai dengan kebutuhan. Karena dengan berbelanja, artinya ini akan ada pemasukan bagi masyarakat lain yang membutuhkan sehingga kita bisa membantu menggerakkan roda perekonomian bangsa. Dan kita lihat di slide selanjutnya, pandemi sebagai kado yang tidak diharapkan di umur Indonesia ke-75 ini juga membuat perekonomian negara kalang kabut. Selain kontraksi tajam, pemerintah juga terpaksa mengobrak-ngabrik anggaran negara demi memenuhi kebutuhan dana untuk melawan pandemi dan juga efeknya bagi perekonomian. Pemerintah menganggarkan dana sebesar 695 triliun rupiah yang ditujukan untuk penanganan COVID-19, kemudian jaringan pengaman sosial, insentif dunia usaha, dan juga beragam stimulus lainnya. Dan ini dampaknya adalah pengeluaran pemerintah pun semakin membengkak dan defisit APBN mau tidak mau akan semakin melebar. Kita lihat di sini datanya. Defisit APBN dalam puluhan tahun ini telah ditata dengan sangat hati-hati oleh pemerintah agar tidak lebih dari ambang batas yaitu adalah 3%. Sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Keuangan. Namun, di tengah kondisi yang saat ini luar biasa, defisit APBN RI diperkirakan akan mencapai 6,34% di tahun 2020 dan bahkan akan mencapai 5,2% di tahun 2021 untuk prediksinya. Defisit APBN ini lebih dari ambang 3% diprediksi akan berlanjut hingga nanti tahun 2023. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Lantas, apa dampak ekonomi bagi perjalanan bangsa mencapai tujuan untuk mengentas kemiskinan? Nah, sebetulnya dalam 75 tahun terakhir, Indonesia sedikit demi sedikit rupanya telah berhasil mengentas angka kemiskinan. Saat sekitar 25 tahun Indonesia merdeka di tahun 1970, angka kemiskinan di tanah air ini berkisar sebesar 70 juta penduduk. Dan angka ini perlahan-lahan turun dan bahkan sejak 10 tahun terakhir ini konstan di bawah 30 juta
penduduk miskin. Dan di tahun 2019, angka kemiskinan ini telah mencapai 24,79 juta penduduk. Dan namun sayang, lagi-lagi akibat pandemi jumlah penduduk miskin melonjak kembali menjadi 26,42 juta penduduk per Maret 2020. Kemudian kita lihat dari segi rasio Gini atau ketimpangan ekonomi dari tahun ke tahun juga terus turun begitu. Di tahun 2019, rasio Gini ini adalah sebesar 0,38%. Kemudian akibat pandemi di tahun 2020 di bulan Maret ini naik tipis menjadi 0,381. Sebagai informasi, koefisien 1 ini artinya adalah ketimpangan sempurna, sementara 0 artinya adalah pemerataan sempurna. Dan kita lihat di slide selanjutnya. Pengentasan kemiskinan ini mustahil dilakukan tanpa pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Sebagai negara kepulauan, ini tentu menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi adalah pembangunan ekonomi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan juga SDM. Maka dengan wilayah yang semakin luas dan juga yang wilayah yang menantang karena 2/3 dari wilayah Indonesia ini adalah kepulauan, maka akan semakin menantang pula untuk pemerataan ekonomi. Dan kita lihat di sini faktanya, sumbangsi tiap-tiap wilayah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumatera rupanya menyumbang 21,49% dari PDB di kuartal 2 tahun 2020. Kemudian Jawa kita lihat menyumbang 58,55%, bahkan lebih dari 50%. Kalimantan 8,04%, kemudian Bali dan juga Nusa Tenggara sekitar 3%, Sulawesi 6,55%, dan juga di Indonesia wilayah bagian timur yaitu Maluku dan Papua rupanya menyumbang paling sedikit yaitu hanya 2,37% dari PDB kita di tahun 2020. Nah, memang sepanjang coretan sejarah Indonesia rupanya masih jauh dari kata sempurna. Meski demikian, sebagai bangsa, tugas kita lah melanjutkan perjuangan-perjuangan terdahulu untuk menjadi bangsa yang merdeka dan juga tentunya adalah merdeka dari kemiskinan. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk itu, bersatu kita dalam mencapai mimpi untuk mengentas kemiskinan dan juga bersatu kita melawan pandemi virus corona.